Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Dan pada hari Minggu, seluruh orang percaya akan memperingati hari Paskah tentang kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini kami mau belajar firman-Mu lagi. Biarlah Tuhan di dalam kami memperingati hari Jumat Agung tentang kematian-Mu, dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menjadi pribadi yang sungguh bersyukur kepada Tuhan, diselamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah makin hari kami merasa Tuhan, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah memberikan kami anugerah yang tertinggi dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18, demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul, yaitu salib yang sia-sia. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kata salib secara sederhana adalah Injil yang berpusat kepada kematian Kristus. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 2-4. Nah, salib sendiri memiliki makna tentang kematian Kristus karena dosa manusia. Ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pesan Injil ketika diberitakan akan memiliki dua efek, yaitu kepada mereka yang binasa adalah kebodohan, namun bagi yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, hikmat Allah itu tidak akan ditemukan di dalam perkataan-perkataan manusia, tetapi di dalam pemberian Allah, yaitu kematian Kristus di salib. Bagi mereka yang binasa adalah mereka akan menolak pemberitaan Injil. Tapi puji Tuhannya, bagi mereka yang mau diselamatkan, itu adalah pemberitaan Injil, hidup dalam kehidupan yang taat dan diperbarui dari waktu ke waktu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terkadang timbul pertanyaan, siapakah mereka yang sudah menolak berita salib itu? Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayat 20, Paulus menyebutkan ada orang yang bijaksana, ahli agama, pendebat. Mereka adalah orang-orang ahli di bidang yang menganggap diri mereka berhikmat. Dan ketika mereka melihat kebenaran berita salib dari keseluruhan hikmat duniawi, mereka memandang rendah berita salib itu. Di sisi lain, Rasul Paulus berhadapan dengan orang Yahudi dan Yunani. Ia menyadari bahwa konsep keselamatan melalui salib merupakan hal yang sulit diterima oleh sekelompok orang di zamannya Rasul Paulus. Bagi orang Yahudi, salib yang menunjuk pada kematian Kristus merupakan batu sandungan. Sebab hal itu merupakan bukti bahwa orang itu terkutuk di hadapan Allah dan manusia pada waktu itu. Kita bisa baca di dalam kitab Ulangan 21 ayat 23 ataupun Galatia 3 ayat 13. Dan tetapi bagi orang Yunani yang menyukai hikmat memaknai kematian di kayu salib itu hanya dikhususkan bagi para penjahat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan,
merupakan suatu pertanyaan besar bagi mereka. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia, mati secara disalib? Tentunya hal ini sulit diterima oleh orang Yunani. Salib adalah sia-sia dan bukan suatu yang berharga menurut mereka. Mereka semua dikelompokkan sebagai orang yang binasa karena menganggap berita salib itu merupakan kebodohan dan hikmat yang mereka miliki. Wow. Dengan demikian berita salib itu menjadi tertutup bagi mereka. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita salib terbuka bagi mereka yang membuka hati untuk menerima keselamatan. Karena Injil adalah kekuatan dari Allah. Ungkapan ini adalah kekuatan Allah harus dilihat dalam konteks keselamatan. Bisa dibaca di dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di dalam Injil, suatu hal yang menunjuk kepada orang yang berdosa. Kalau mereka menolak Injil yang menjadi kekuatan. Tetapi bagi kita hal yang sangat luar biasa. Hikmat manusia tidak akan menambah kekuatan apapun pada Injil. Kekuatan Allah merupakan jawaban bagi orang kebodohan. Rasul Paulus dengan sangat percaya diri menyatakan bahwa Allah mampu membuat salib sebagai instrumen yang efektif untuk keselamatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oleh karena itu, berita salib tidak akan sia-sia untuk mereka yang menerimanya. Jangan pernah kita menolak berita salib, karena itu akan mendatangkan sukacita bagi yang mendengar dan menerimanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sekali lagi kita baca di dalam Roma 1:16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, kita bersyukur kita mau menerima Injil dan kita juga mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah rela mati di kayu salib. Tetapi sungguh mereka tidak menjadi beruntung kepada kita, seperti kita pada saat mereka menolak kebenaran itu, menolak Injil, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Puji Tuhan, jangan sampai kita menyia-nyiakan salib dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bersyukur, kita izinkan Yesus Kristus masuk dalam hidup kita dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sekali lagi kami katakan terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh diselamatkan jiwa kami, hidup kami dimenangkan oleh dosa. Bertatalah Engkau terus dalam kehidupan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.